Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Oke, seperti biasanya kita akan membacakan 3 berita Nggak biasa menarik. ya? Nggak biasa bang, kenapa? Iya karena aku kan biasanya nggak hari Senin. Ya. Iya sih. Aku pakai kemeja lagi, kayak bapak-bapak betul lagi. Kan? Kenapa bang pakai kemeja hari ini? Senin. Karena mau jumpa perempuan-perempuan yang baru-baru itu. Enggak, Senin. Tapi Senin pun biasa aku pakai ini ya. Kayak kaosnya. Iya. Oh enggak, nanti Curigakan tebas. Habis ini kan tebas. Oh, karena tebas tadi ada Tebas nonton kan Tribuners. Iya, tebas kan pakai kemeja. Selain itu nggak biasa kita agak sedikit telat ya bang hari ini ya, hampir telat setengah jam. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita akan membacakan 3 beritanya. Yang pertama langsung aja nih bang. Langsung. Yang pertama itu soal ada pencurian di salah satu masjid di Jalan Muara Sipongi, Kecamatan Medan Timur, Bang. Oh, Jalan Muara Sipongi. Bukan Muara Sipongi ya. Muara Sipongi jauh sana. Oh, enggak, Kecamatan Medan Timur kok. Oh iya. Jadi kejadiannya itu hari Selasa hari ini. Hari ini hari Senin. Hah? Iya, Jadi sudah kejadiannya sudah lama sebenarnya, cuma baru ketahuan sekarang. Jadi pelakunya itu bang, seorang ayah dan anak yang mengenakan, jadi dibesarkan gitu kayak mengenakan baju gamis. Jadi benar-benar kelihatannya tuh sosoknya tuh kayak alim banget tuh ayahnya. Oh apa ya, kedok aja ya? Nggak tahu lah ya kan. Jadi orang tuh naik sepeda motor nih. Habis itu anaknya itu pinter pula tuh. Pertama dia nengok dulu kotak infak yang kecil. Dia tengok isinya, dia kayak ngelihat gitu. Iya. Nah, habis itu dikit ada kotak infak yang lebih gede, itulah yang dibobol. Mungkin kodenya sama bapaknya ya kan. Sikit pak katanya kan. Sampai ngelihat kamera CCTV juga loh bang bapaknya. Mungkin dikiranya pajangan itu pajangan nggak hidup itu gitu kurasa ya kan. Kayak ini ya buat kita nih ya di atas pajangan kan? Enggak. Oh enggak ada. Buktinya awak selalu ketahuan kalau misalnya awak ngapain gitu. Iya. Jadi bang dalam kotak infaknya itu diperkirakan isinya itu hampir 2 jutaan rupiah. 2 juta ya. Banyak juga kan. Sangat disayangkannya itu dia nggak tahu lah kedoknya kenapa dia pakai baju gamis berpakaian seperti itu bersama anaknya pula lagi tuh diajar sejak dini modelnya ya. Mungkin diturunkan ilmu, lagi menurunkan ilmu. Itu dibongkar ya? Itu dibongkar. Dirusak, bukan kotaknya itu dimasukkan dibawa, ke dalam gamis enggak ya? Karena kalau yang gede loh bang, bukan yang kecil. bisa masuk juga itu. Main kali dia. Kemarin kan baru ada kejadian itu di mana tuh ibu-ibu bisa masuk loh kotak ke dalam baju. Ke dalam bajunya, roknya, kotak susu masuk. Oh wow. Aku pun belum bisa membayangkan bagaimana kotak susu itu bisa. Oke lah masuk, cuman kan bentuknya kelihatan kan pasti gitu. Enggak. Ketika dia jalan kelihatan di CCTV, nggak nampak itu di dalam itu apa ya? Atau jangan-jangan ada perencahnya di dalam. Perencah ya, apa namanya, kerangkanya di dalam ya untuk dimasukkan di situ ya. Jadi nggak nampak. Nggak tahu lah ya kan, ada aja bang kalau cara orang-orang ini mau maling kan. Iya. Ini ada videonya nggak nih? Ada. Coba kita nonton dulu. CCTV-nya pun. CCTV ya. Oke. Dapatnya nih. Kereta Mio putih. Kita tengok lu platnya nih. Plat berapa tuh? Nggak nampak. Mau nampak ya? Kurang. Itu dah Masuk lagi dia. sini. Ini baru masuk bapak ini. Ada tang center dengan peralatan senternya ya. Mantep kali. Oh, gitu baca. Ini bapaknya. Wah, Masya Allah, Kiai. cek impak kita ya. Oh, sana. Tahu bapaknya di mana yang banyak. Itu Kurang ajar ini dia. Ustad. Iya. Udah tahu ya kok Ustad. Aduh, banyak Pak katanya. Bekas lah. Banyak Tahu cara dia ngapainnya. Eksekusi. Gak nampak pula sini ya. Di sana kan ada. Itu bang. Banyak nih. Tuh, kayak mana kerja? Tas alat peralatan katanya. Kemana orang nih? Tengok. Hidup kan? Iya, hidupin aja. Buka pintu semua ya. Hidupin AC juga. Kemana dia? Lebih peralatan di kereta nih pasti. Lebih tang apa? Apa dah? Besar kan? Kendan apa? Bukan.
Jelas ah. Gila. Halo Pak. Apanya Pak? Sini posisinya dia nengok kamera tuh. Ada Bang belum sempat cerita. Oh, tadi sempat cerita sama BKM katanya ya bakalan dilaporkan. Setelah terjadi nggak lama? Oh nggak ada. Sekitar pukul berapaan itu Bang? 15.03. Sore ya? Pada saat itu memang lagi nggak ada pengurus atau gimana? Kebetulan jadi pada tanggal 23 tuh ya, Selasa jam pukul 15 sebelum asar. Jadi di rekaman CCTV itu saya putar ada 2 orang pria datang beserta salah satu di antaranya adalah anak di bawah umur tuh Mas ya. Nah, di bawah umur. Jadi mereka menggunakan kereta Beat warna putih waktu itu. Jadi dengan menggunakan baju gamis dan mungkin saudara-saudara sudah lihat di videonya. Jadi waktu itu mereka datang ngecek kotak infak yang ada di belakang ini, tempat perempuan, dicek satu-satu infak. Kebetulan yang kecil-kecilnya itu isi infaknya sedikit, biasa tuh karena dihitung setiap minggunya, setiap Jumatnya. Sedangkan yang jarang dibuka itu adalah infak yang besar. Maka waktu itu anaknya itu nyenter infak yang besar. Kemudian mereka lihat banyak uangnya, sekitar kalau boleh kami prediksi itu kisaran hampir 2 juta atau bahkan 2 jutaan. Jadi setelah itu mereka setelah tahu itu isinya banyak, mereka langsung balik ke kereta, ngambil tang kalau nggak salah tuh, ngambil tang, balik lagi, kemudian infaknya itu langsung dirusak. Gembok ya. Infaknya, pengait gemboknya itu yang dirusak. Itu kejadian yang seperti itu sudah pernah terjadi Bang di masjid ini? Kalau kejadian seperti itu pernah juga sebelumnya, sebelum ada CCTV sekitaran 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kejadian ini udah dilaporkan ke kantor polisi Bang? Kalau dilaporkan secara resmi belum. Cuman tadi malam ada juga beberapa utusan dari Polsek Medan Timur datang kemarin mau wawancarai juga. Itu Diketahui hari Jumatnya. Hari Jumatnya pas saya ngitung infak, ini kok udah nggak pakai gembok gitu ya. Kemudian saya buka, isinya waktu itu tinggal sekitar 35.000, itu pun mungkin infak orang dari Selasa ke Jumatnya. oh, berarti ini kotaknya nggak diambil ya? Kotaknya enggak Bang, uangnya kotaknya langsung. besar. Nah, uangnya saja. Dari pengamatannya Bang, itu jemaat kita atau gimana Bang? Bukan Bang, sama sekali nggak kenal. Ditunjukkan sama orang warga sini juga, termasuk Pak Kepling, nggak ada yang kenal. Bukan warga sini ya Pak? Iya, bukan warga sini. Oke. Bang, izin nama Bang Nama Swandi sebagai marbot sini. Jemaah. Ya, itu dia tadi video CCTV ya, rekaman CCTV dan juga wawancara dengan Penjaga masjidnya, pengurus masjid Bapak Suwandi. Bapak Suwandi ya. Masih muda sih abang lah ya. Bang Suwandi. Boleh. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung aja Tapi tadi tanya. kita lihat memang Bapak itu pakai ini ya, Iya, kan seolah-olah seakan-akan apa ya, orang alim Tapi lah ya. katanya bukan jemaat masjid itu. Jemaah ya. Iya. Jadi ini siapa nih ya? Ada komen, Bang? Ada komen dari Bang Diki Zulkarnain. Oke. Abu Lahab dan Abu Jahal juga pakai jubah kata dia. Betul juga ya kan? Oke. Kalau gitu kita langsung aja tanya ke Ya, intinya pakaian itu tidak menunjukkan nah. bukan menunjukkan identitas sebagai ini. bisa jadi kan itu kayak bisa biar jadi kamuflase kedok. aja Iya, kedok kan. juga. Ya, kita langsung ke Goklas. Abang Goklas. Ya. Halo Bang Goklas. Halo Goklas. Halo, selamat sore Bang Agus dan Molly. Tadi Ya. nampak ya fotonya yang kecil ganteng kali ya. Bang Goklas, ini kan ada kabarnya udah diselidiki juga nih sama Kadit Reskrim Polsek Medan Timur. Udah sampai gimana nih Bang prosesnya? Soalnya kan udah memakan hampir 1 minggu juga kan?
dari Selasa. kejadian minggu lalu. Seminggu lalu. Iya, jadi terkait dengan kejadian tersebut, memang kan dari Selasa minggu lalu itu kejadiannya, dan pihak pengurus masjid pun sebenarnya mengetahui kejadian tersebut baru pada hari Sabtu yang lalu seperti itu. Nah, Agak lama ya selang waktunya. Jadi sudah berlalu sekitar 4 hari ya baru ketahuan ya. iya, sekitar 4 hari baru ketahuan sama pengurus masjid itu. Jadi pada saat pengurus masjid mau melihat kotak infak yang besar, Pas rupanya buka ya. gemboknya sudah rusak seperti itu, dan uang di dalamnya tinggal 30 ribuan. Oh, nggak Seperti mungkin itu ya. dia. Baru abis itu dilihat ke CCTV ya Goklas ya. Makanya Iya, baru dilihatlah si Halo Bang Goklas. IP, habis itu diviralkan, kemudian mereka ke pihak kepolisian. Tapi halo? Ya, halo, oke, ya. lanjut. Halo, Halo, Goks. Nah, habis mereka sudah melihat CCTV, mereka pun pada akhirnya berkomunikasi dengan pihak kepolisian, tapi belum sempat membuat laporan sampai sekarang. Tadi pihak pengurus mengatakan mereka lagi merundingkan apakah nanti akan membuat LP atau tidak. Namun di samping itu pun dari pihak kepolisian, karena ini sudah viral juga di media sosial, semalam itu pihak kepolisian sudah datang ke lokasi, cek TKP, dan juga mewawancarai beberapa warga setempat serta pengurus dari masjid tersebut untuk melihat orang-orang yang berada dalam CCTV tersebut. Begitu dia, Bang Agus dan Muli. Oh, jadi sampai sekarang masih dalam proses pencarian orang tersangka yang diduga mencuri itu ya? Iya, jadi masih dalam proses penyelidikan lah istilahnya. Pihak masjid, pengurus-pengurusnya apakah mengenali pelaku, Goks? Nah, sejauh ini dari pengurus masjid mengatakan bahwa kedua orang tersebut ya, karena itu kan kalau bapaknya itu kan jelas sekali mukanya, bahkan sempat melihat CCTV kan, itu tidak, menurut mereka tidak ada jemaah yang seperti perawakannya seperti dia, dan foto mereka tersebut pun, CCTV tersebut pun sudah diberikan ke Polisi. Kepling, dan Kepling juga tidak mengetahui, beserta juga masyarakat setempat seperti itu. Oh, bisa jadi bukan orang daerah sana berarti ya? Iya, jadi diduga bukan orang yang tinggal di daerah sekitar. Polisi sendiri sejauh ini bagaimana Goks perkembangan penyidikan yang dilakukan polisi? Apakah sudah ada perkembangan? Belum, Bang. Jadi mereka masih sebatas cek TKP ke lapangan dan juga meminta keterangan dari pengurus serta warga sekitar. Seperti itu, Bang. Apakah gambarannya, semacam gambaran ini ada bagian dari semacam kelompok tertentu? Karena yang seperti ini bukan baru pertama kali terjadi di Medan kan, beberapa kali kotak infak di masjid-masjid itu dibobol gitu. Apakah ada kira-kira arah ke sana? Untuk sampai saat ini belum ada sampai mengarah apakah ada sindikat ataupun ada organisasi yang terstruktur gitu ya, yang menggerakkan para pencuri-pencuri infak ini, karena memang di beberapa daerah juga terjadi, bahkan di masjid itu juga sebenarnya terjadi 4 tahun lalu, meskipun pada saat 4 tahun yang lalu tersebut itu belum ada CCTV dan mereka juga tidak melapor ke pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian juga sebenarnya masih menunggu juga dari pihak masjid agar segera membuat laporan seperti itu, Bang. Bang Goklas, apa sih alasan dari pihak masjid sampai sekarang belum membuat laporan ke kepolisian? Ini tadi dia mengatakan masih akan rapat dengan seluruh pengurus masjid begitu. Jadi biar nanti keputusannya secara bersama-sama apakah ini akan kita laporkan atau tidak, seperti itu. Ya, harus dilaporin ya Bang biar ada efek jerah kan. Iya dong. Walaupun cuma tanda kutip cuma 2 juta, tapi itu kan satu tindak kejahatan juga, mau berapapun diambil. Apalagi ini di masjid ya, di masjid, dan dengan istilahnya motif seperti itu ya, dengan kedoknya itu harus dicari tahu, apalagi melibatkan seorang anak kecil juga. Itu yang paling jadi anaknya itu jadi bagian dari ininya kan, disuruhnya diajarin sejak dini kan tadi itu. Oke Bang Goklas, kalau gitu kami tunggu untuk perkembangannya ya terkait pencurian bapak dan anak ini. Oke, siap. Makasih Bang Agus dan Muli. Siap, makasih Bang Goklas, selamat bertugas kembali, selamat sore.
Baik, selamat sore. Lembut kali kan awak. Nggak pernah awak lembut gitu kan. Abang kayak mana tuh bang? Kok ada anak-anak juga diikutin dalam ikut serta dalam pencurian banyak kayak gitu? sekarang kalau yang kayak gitu. Kenapa? Karena kalau anak-anak yang dilibatkan dalam seperti itu, kecurigaannya kecil gitu. Oke, itu pertama. Sama anak-anak kan untuk hukuman yang bakal Ya, kalau anak-anak itu dijeratnya. memang tidak akan dijerat seperti itu kan. Nah, tapi kalau dari kriminolog itu, teori kriminolog mengatakan bahwa kalau ada anak-anak yang seperti itu, berarti ya tingkat kecurigaan itu tidak akan besar gitu sama anaknya. Bapak-bapak sama anaknya ke masjid misalnya kan, atau Mengurangi rasa kecurigaan lah ya. kemanapun misalnya kalau kita ke ini kan, misalnya masuk di apa tuh namanya kayak supermarket atau apa, ketika sama anak-anak kan itu selalu jadi apa ya, senjata lah kalau untuk anak-anak ini. Tapi sayang sih anak sekecil itu diajarin hal seperti itu kan otomatis itu bakal Oh, masuk iya. ke kepala dia kan sampai dia besar. Dari kecil sudah diajari kriminal kan Iya. gitu kan, besarnya jadi Itulah tipe-tipe orang tua tidak bertanggung jawab. kurang ajar yang tanggung jawab. Marah aku bang. Aku marah kali nih. Iya, saya suruh center. Iya, dilihat tengoknya. Iya, sikit pak. Dia yang besar. Ya dia ngikut aja lah kata bapak yang nggak diikutinnya nggak dikasih makan, Iya. lapar dia nggak dikasih jajan. Iya. Ada dari netizen kita baru masuk lagi nih. Ya Allah, hilap mungkin atau memang sudah kebiasaan. Semoga orang ini mendapat hidayah. Semoga Amin. ditangkap juga. Iya, supaya anaknya pun nggak terjerumus makin dalam. Iya, ya ini mungkin saja baru apa ya? Baru ketahuan Enggak, ini sebelum-sebelumnya. baru tahap maksudnya? awal barangkali disuruh cuma mencuri. Besok-besok suruh yang lain, yang lebih dahsyat, ya. Ya kan ada anak-anak sekarang jual narkoba. Ada bang. Kemarin baru ketangkap tadi mana itu? Di Medan malahan ditangkap. Jadi ibu-ibu sama anaknya bawa tas isinya narkoba di dalam, gitu. Ya anak-anaknya kasihan lihatnya kan, nangis apa. Dia nggak ngerti. Dia nggak itu. ngerti, dia cuma mungkin disuruh pegang aja. Kok pegang ini jangan dikeluarin ini. Ya Iya. anak-anak pasti ngikutin orang tua kan. Anak-anak ditangkap polisi gitu kan, dibilang polisi aja anak-anak takut kan. Iya, ada polisi sana, nangis dia. Apalagi ditangkap polisi. Pasti kena mental ya. Kena sih. mental istilahnya kalau anak-anak sekarang kan. Oke, kita lanjut. Lanjut lah bang. Ke Sedih berita pun aku. kedua. Mau marah, mau sedih. Oke, berita kedua itu bang. Ini berita kedua Ada agak sedap nih. sedap keberuntungan nih seorang warga. Nggak seorang sih, kayaknya agak ramai gitulah jadinya kan. Di titik gantung, di bawah titik gantung di depan sekolah Dipo Nogoro. Tebing tinggi. Oh agak jauh rupanya. Heboh bang orang itu karena nemu ikan tapah ukurannya besar. Ikan tapah tuh ikan apa? Itu yang aku nggak tahu. Tapi katanya salah satu ikan yang termasuk langka juga. Oh iya. Jadi ukuran ikan tapahnya ini mencapai 65 kg. Seberat aku bang tuh. 25 kilo ya. Seberat awak bang. Coba abang bayangi Cemana cara dia mancingnya? Ku bayangin kau jadi ikan dulu. Nggak gitu sih konsepnya. 65 kilo loh. Iya bang. Tapi ketahuan ya berat badan awak jadinya. Astaga. Jadi bang sebelumnya ternyata juga pernah juga orang tuh mancing dapat juga ikan kapah ini. Tapi ukurannya cuma 30 kg. Berarti setengah dari ukuran yang sekarang ya. Kalau yang baru didapat hari Minggu semalam nih sore itu 65. Tahu nggak abang dijual bisa mencapai kisaran 700.000 rupiah. Satu ikan. Dan itu untuk dikonsumsi katanya. Apa enak itu? Nah itulah yang nggak tahu awak. Biasanya kalau ikan-ikan besar kayak gitu, Kan agak geli kan. alot kan. Awak geli sih, nggak peduli awak rasanya, agak geli aja gitu. Alot dia, makannya pun ya namanya udah dagingnya kebayang daging ini kan. Nggak tahu lah cemana ya kan kayak gitu. Diungkep itu ya. Ditanya mah awak cara masak pula tiba-tiba nih. Kapan dimasak? Pandai Tribuners. Nanti awak nggak dapat jodoh, jangan gitu lah bang. Jadi saking besarnya diangkat sampai 5 orang. Pancingannya sampai 3 pancingan bang. Waduh. Keren kali nggak tuh? Itu setelah kejadian ini viral, banyak kali yang mancing di situ besok-besok. Menyari Yakin ikan itu kali. juga. Iya ya. Ada videonya loh bang, video ikannya. Bang Ini mau ikan tengok sungai nggak? ya? Ikan sungai. Oh iya ya, kita lihat tengok dulu. video ikannya. Udah? Oke. Woi, patah dulu. Sampai salah.
Kilo ada ini. Ya kan aku buka bearing, kalau nggak main bearing ya selesai. Tidak, tadi nggak melawan, Bu. Iya betul. Ya tapi tadi mati, makanya putus. Enggak, digeolkannya gini aja. Iya. Enggak kebuang apanya tadi, yang apanya, yang keritingnya. Jadi gimana cara kita nih? Potong-potong jual lah. Jual lah, mana bisa semua lah. Siapa yang mau bayar? Tahu. Jangan tuh. Apa di pasar letakkan? Pinggir jalan ya. Ini cuma aku ya. Bingung ya kan? Besar Mau kali ya? Heeh. Gue pikir buaya tadi. Tapi kayak ada itunya gitu, kayak lele nggak sih Kayak bang? lele ya? Tapi nggak tahu Wak. Salah Ikan pula. kapah. Tapah. Kapah ya. Tapah apa kapah? Tapah. Apa? Di sini tapah, tapi di sini kapah. Nggak tahu lah, kita tanya lah kalau nggak. Mana yang betul ini? Lo nggak jelas juga reporter ini. Bukan aku ya. Kita tanya aja lah ya. Tanya aja dulu. Bang nggak ada Anil. Anil. Halo Anil. Nah, masuk deh ikan tapah ya. Ini kan tapahnya. Selamat sore Bang Agus, Pak Iya. Moli. Ikan tapah itu ikan apa sih sebenarnya Nil? Kapah apa tapah yang betul itu dulu bang? Ya, sedikit aja Kak, yang benar itu tapak, bukan kapah. Tapi dia Kak. Oh, Pakai T ya. Oke, Oh iya. Nah, itu ikan jenis apa bang? Jadi Bang, sebelumnya itu pada hari Minggu sore malam tepatnya, itu warga yang berada di sekitaran Jalan Juanda, Sungai Padang khususnya, itu di bawah titik gantung di depan sekolah di Ponorogo atau di Sumatera Utara itu. Jadi pada saat itu memang ramai warga sedang memancing di sungai tepat di bawah titik gantung tersebut. Namun salah satu kayu punya mancing itu disambar oleh ikan tapah ini. Karena tarikan ikan tapah yang begitu kuat sehingga pemancing yang satu orang ini tidak sanggup, hingga melibatkan hampir tiga orang pemancing untuk agar ikan tapah ini bisa dibawa ke pinggiran sungai. Menurut salah seorang warga yang saat itu berada di lokasi yang bernama Mas Raden, sebelumnya memang ikan ini sebelumnya jarang muncul sebenarnya di permukaan, namun tidak tahu disebabkan karena apa sehingga muncul dan menyambar kail pancing milik salah satu warga yang sedang bermancing di situ. Jadi taksiran ikan tapah ini sendiri begitu diangkat dari muara sungai itu mencapai 65 kg. Dan ini bukan ikan yang pertama kali ditangkap oleh warga sekitar. Dan ini ikan yang kedua. Sebelumnya warga juga sempat menangkap ikan tapah ini dengan berat mencapai 30 kg. Dan ikan tapah ini sendiri Bang hampir sejenis dengan ikan lele sebenarnya Bang. Memiliki kumis, mungkin memiliki kumis, cuman agak sedikit agresif dibandingkan dari ikan lele. Kumis ya ikannya ya. Seperti itu. Mirip kumis Anil. Bang, bener nggak itu ikannya dijual dengan harga mencapai Rp700.000? Baik, benar. Jadi ikannya itu sudah dijual sama salah seorang warga juga. Ya, salah seorang mungkin kalau etnisnya dari suku Tionghoa sudah dijual ke sana dengan harga 700.000 memang. Dan sempat saya tanyakan juga ikan itu karena gini, kalau ikan itu masih hidup itu bisa ada kemungkinan dipiara karena katanya ini ikan langka seperti itu. Cuman karena saat itu kondisi ikan sudah mulai lemas dan berangsur-angsur akan mati, jadi itu segera dikonsumsi sama si pembeli ikan tersebut dengan harga 700.000 rupiah seperti itu. Ikan 700.000. Kerennya kan tuh. Nil, ini aku baru buka sedikit nih referensi. Ini kan katanya ikan ini karnivora ya. Karnivora itu kan artinya pemakan daging. Berarti rada-rada buas ya. Benar Bang, itu maksudnya termasuk salah satu ikan predator Bang sebenarnya. Wah, kan bahaya ini kalau Nil. Sebenarnya kalau segede itu kan. Sebesar ini untuk kalau manusia 1-2 orang saja udah bisa. Benar Bang. Itu Bang, tapi sungainya saya sempat kembali men-searching atau mencari informasi sekitar ikan tapah ini memang memiliki panjang itu minimal 1,5 meter Bang. Bahkan bobotnya itu sebesar, yang saya searching itu paling besar 35 kilo. Bahkan ini yang dari ditemukan oleh warga sudah mencapai 65 kilo. Ini yang paling besar mungkin Bang. Ini ya yang paling besar ya. Bang Anil, itu sungainya sendiri memang tempat sering jumpa ikan tapah itu sendiri atau gimana? Ini memang kerap memang
warga-warga itu memancing di lokasi, dan memang baru 2 kali ikan Baru tapa 2 ini kali berhasil ya? ditangkap. Memang Baru 2 jadi kali. tempat Dan ikan objek. yang kedua, Memang jadi tempat objek untuk memancing di sungai itu ya, Bang Anil? ya benar sekali Pak Moli. Memang sebagai objek tempat memancing di bawah titik jatuh. Jadi setelah Depan kayak gini sekolah Bintoro. dapat 700.000 makin rame nggak tempatnya? Kalau lokasinya ya mungkin karena memang itu menjadi salah satu titik pemancing, ya pasti rame Kak, seperti itu. Nil, apa sempat ditanyakan kepada ini ya ahli-ahli ikan lah misalnya? Ahli ikan. Ini karena kan dia karnivora, apa dia bisa memangsa selain ikan yang lain? Ini kan predator biasa kan predator bagi ikan-ikan yang lain. Nah, apakah dia bisa memangsa spesies lain, misalnya spesies manusia? Kalau itu kan sungai kan biasa banyak orang mandi, orang apa gitu tuh. Dengan sebesar ini kan mengerikan juga. Apakah ada arah ke sana atau aman-aman saja untuk manusia atau bagaimana nih? Karena kalau memang untuk dia bisa memakan jenis ikan yang sama, memang belum sempat ini sih Bang, belum sempat saya tanyakan juga dengan beberapa ahli khususnya ikan datang seperti itu. Cuman ini ada juga memang beberapa yang sudah sempat saya dengar oleh warga juga, dan memang ikan ini memang bisa dikonsumsi seperti itu Pak. Bisa dikonsumsi. Aman ya berarti untuk dikonsumsi ya. Cuman agak geli aja gitu. Bang Anil mau makan nggak ikan segede itu, Bang? Geli-geli manja lah Kak. alot. Geli-geli manja. Oke deh, kalau gitu Bang Anil juga mancing lah di situ, mana tau dapat bagi-bagi ya sama awak ya, Bang. Mancing jodoh nanti di sana. Iya, mancing jodoh katanya. Aduh. Semoga berhasil lah ya. Semoga berhasil lah mancing jodoh. Jangan mancing keributan aja lah udah. Banyak kan kalau aku tengok di TV. Iya, lebih banyak yang jomblo di Medan nih Bang Burasa. Oke, kalau gitu Bang Anil, makasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore Bang Agus, Kak Molly. Tuh Bang. Abang mau makan ya Bang? Enggak. Geli kan? Kecuali ya dihidangkan, kita tanya, dibilangnya tah ikan apa gitu, dibohongin. Kita coba lah gitu. Kalau kayak itu kan nggak tahu. Nggak tahu, orang kan nggak tahu ikan hiu pun dimakan yang besar kan? Iya sih, iya juga ya. Cuman ini kan notabene-nya dari sungai kan, kok dari laut itu kan kayak bersih aja gitu ikan arasawa daripada di sungai. Kayak ikan tuna, ikan salmon kan besar-besar. Nah, terutama tuna ya, kalau tuna gede kali. Tuna di Jepang itu satu mejanya kan ada tinggi besarnya. Itu berkilo-kilo. Tapi aku masih penasaran yang tadi itu terkait ini, karena kita lihat itu kan jenis ikan berkumis istilahnya. Kayak Anil tadi lah berkumis kan, kayak aku juga berkumis. Nah, tapi katanya dia kan karnivora. Nah, ikan karnivora ini kan berbahaya kalau misalnya seperti di Amazon gitu, walaupun kecil-kecil itu kan bahaya kan, piranha itu kan berbahaya. Nah, ini apakah seperti kita lihat tadi giginya kadang nggak lumayan tuh kan? Nggak nampak kali sih Molly tadi Bang. Ada. Abangnya ya? Aku fokus ke gigi. Kayak yang lain nggak peduli ya? Nggak peduli aku. Mas Alorani tadi ngomong pembagian pun Abang nggak peduli ya? Peduli. Karena tadi melihat sekilas di ini ya, di referensinya katanya ikan karnivora, memangsa. Masalahnya dia memangsa apa? Dan dia di sungai pula yang notabene banyak orang mandi juga di situ kan. Apakah bakal diserang atau dia yang takut sama manusia, kita kan nggak tahu juga, masih belum tahu, masih terlalu awam ya Bang. Ya mungkin dia tidak akan menyerang seperti buaya ya. Kalau buaya kan di pinggir sungai itu kan dia bisa menyambar orang kan. Tenang gitu. Ini mungkin aja kalau tiba-tiba ada yang mandi, misalnya mandi sungai di dalam kan disambar. Terus sebesar itu loh. Sebesar anak kecil tuh kan, 65 kilo. Mulutnya gede. Nah itu makanya dengan giginya yang setajam itu, apakah bisa ditanyakan nanti sama Anil itu ke Pemkap. Pemkap ya? Pemko Tebing. Ada yang komen ini Bang, dari David Giawa. Wow, gede banget ikannya katanya. Sama Bang, aku juga kaget. Wow. Oke, kalau gitu. Ada boleh sampai lagi soal perikanan Bang? Enggak. Atau kita next ke berita ketiga terakhir ya. Jadi berita ketiga ini tentang maling kita sepeda motor. Kita kembali ke Medan ya.
Kembali ke Medan. Ini ke Medan. Oh iya, tadi tebing ya. kan? Oh iya, siap. Jadi ini tentang maling sepeda motor di sebuah mall di Plaza Medan Fair. Jadi malingnya itu babak belur bang, diajar massa. Jadi ceritanya ada pegawai yang kerja di Plaza Medan Fair ini mau absen. Ya. Terus dia tinggalin motornya, ternyata udah dibawa lari sama malingnya itu dengan mengenakan pakaian yang berseragam kayak ojol gitu. 2 orang pelakunya bang. Dikejarlah sama security dan korban. Kedapetan di Jalan Perintis. Kok macam aku wartawannya? Kedapetannya di Jalan Perintis. Di amuk masa lah terakhirnya. Perintis kemerdekaan. Jalan Perintis saya di sini. Aku nggak tahu bang. Emang Jalan Perintis ada perintis apa aja nih bang? Oh iya, perintis kemerdekaan. Jauh juga ya larinya ya. Dikejar. Itu pun kedapatannya karena dia nabrak orang. Pelakunya. Perempuan bang yang punya sepeda motornya. Plat motornya BM. Jenny Herliana Sianturi memarkir sepeda motornya di halaman Medan Fair. Dia parkirnya di halaman sih, bukan di tempat parkir. Mungkin bentar kan niatnya absen doang. Oh, sekarang kalau pelaku kejahatan. Oh iya, kayak teman kita reporter tuh ya, katanya dia cuma masuk ke dalam kamarnya mau ngambil baju laundry. Untuk laundry keluar udah nggak ada motornya. Persekian nggak sampai semenit pun nggak sampai 1 menit. Jadi kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya saja. Aku kenal kali kata ini. Awak SD ini bang. Tapi karena ada kesempatan. Iya, jadi kadang-kadang orang tidak ya. berniat, tapi karena kesempatannya ada, timbul niatnya. Jangan gitu kasih kesempatan, makanya dihindari. Kecuali kayak yang tadi yang pertama itu memang niat betul. Yang mana tuh yang pertama? Yang apa tadi, bapak-bapak sama anak yang mencuri kotak infak. Itu betul-betul niat, karena dia dengan dengan bersiasat seperti memakai pakaian yang ada kedok-kedoknya. Iya, kelihatan dia seperti lebih orang alim dan sebagainya kan untuk mengelabui itu. Kalau ini bisa jadi karena kesempatan. Apalagi ya nggak tahu lah ya betul apa nggak dari kalangan ojol apa enggak kan, karena mungkin dia lewat ditengoknya motor nganggur kan ya. Gaskannya lah. Iya. Untung dapat ya. Itulah pulanya. Tapi kan namu masalah pelakunya dah. Ini ada videonya kah? Ada bang. Kita tonton videonya atau nggak usah? Tonton. Kita tonton video. Ada kejar-kejarannya nggak? Itu ya nggak ada lah bang. Tapi nggak tahu lah ya. Kita tonton. Udah lah woi. Udah. Iya bang. Ini rampoknya nih. Udahlah kau pura apa? Kau dari tadi disuruh berhenti, kau nggak bisa kau. Pesan kau. Aku bang. Kereta dia mana? Keretaku itu di situ. Kereta sama kawan dia tadi, kawannya Pinky. Dia mau keretaku boncengan nih tadi. Kereta kau dia ambil. Iya, kereta saya yang diambil. Ayo. Keretaku yang diambil. Ya kenapa kau mau disuruh? Orang mana ini? Komandan gua. Orang mana nih? Udahlah deh. Udah bang. Oppo ya. Pasalnya 1 2 3 4 5 6 9 10. Orang mana? Berapa kau? 9 1 2 3 4 5 6 9. Orang mana katanya? Orang mana deh? Orang mana dong? Orang mana kau? Orang mana kan? Dari tadi capek aku ngejar kau mau kerja aku anjir. Di Medan Fair Carrefour. Mana dia? Di Medan Fair di Carrefour. Kereta? Iya. Iya, kalau saya. Kawannya ada tapi kawannya pergi naik kereta. Oh, lari dia. Naik trailer itu mana? Oh, ala kawan. Lari orangnya. Lari orangnya. 3590 XP. BM. Iya, lari orangnya. Iya. Iya, lari kawannya. Mana kawan kau? Panggil orang Jipur dulu mana? Sama dia, Pak? Sendiri dia, Pak. Kawannya tadi ada, kawannya kabur ini bang. Iya naik kereta. Iya berdua ini tadi. 2 orang ini. Iya 2 orang naik kereta bang. Hah? Metik juga. Enggak. Metik juga. Aku lupa naik apa bang. Karena langsung pergi orang ini. Mencar tadi orang itu langsung ya. Iya tadi kan aku sama 2 keluar. Dia paling belakang.
Dari arah sana bang kabur ya? Oh iya sana. Parkirnya bang, di mana bang? Kira-kira di sini. Luar situ ya bang? Serius kali aku nonton. Aku tengokin muka aku. Kadang kalau lihat kayak gitu kita merasa kasihan. Iyalah bang, karena dia mau masa dipukuli, kan. Dia apa? Tapi apa ya? Dia aja nggak kasihan sama yang punya sepeda motor sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir seperti itu juga ya kan? Atau belum lunas ininya. Jahat kali. Usaha kreditnya. lah ya kan. Mau Iya. instan aja. Cuma- awak aja banting tulang ini cari duit. Cuma kalau udah dipukuli gitu bonyok ya kan? Kasihan. Tapi udah datang, takutnya lama pula kan polisi datang, makin dia mau masa. Jadi tersangka semua yang mukulin. Iya kan bang? Betul nggak? Enggak lah. Enggak ya? Itu enggak. Kalau kayak gitu, enggak ya? Enggak sampai mati kan? Kalau sampai mati, contoh Sampai mati misalnya. bisa jadi. Tapi kalau kayak gitu enggak. Oke deh. Itu kalau area ada di sini dihajarnya tuh yang tadi Malingnya? malingnya tuh. Wah, ini pasti pemakai sabu nih katanya. Dia kan arahnya ke sana, sabu ya kan, ganja ya kan. Bukan awak yang ngomong apa. Iya, tapi kita mungkin berpikir ini Butuh duit. untuk bayar uang sekolah anak. Tapi kayaknya enggak lah ya, kalau seperti itu ya. Nggak tahu juga bang, karena kan Molly akhir-akhir ini juga ngelihat dari Instagramnya Kejaksaan RI itu sering tuh ngepost kayak tersangka karena dia yang nyuri gitu, ternyata untuk berobat ibunya ada bang yang kayak gitu, jadi sedih Molly ngelihatnya. Tapi kita lihat juga kalau yang seperti itu kan, misalnya kalau kayak di mall, di supermarket, curi susu misalnya, kalau sebungkus ya 1 kotak. Mungkin Memang saja butuh untuk kali. kebutuhan anaknya, anak bayinya tidak bisa minum susu, dia tidak punya uang, belinya 1 kotak. Kalau sekardus enggak. Kalau sekardus itu Kalau beli bukan sekardus memang niat, ya memang kan? kau niatnya maling sih udah. Udah sekardus masukkan ke rok, di rok itu ada ininya, ada tempat apa namanya itu ya istilahnya, kayak ada Kantongnya gitu kantong di ya. dalam. Aku Udah pernah dimodif lihat, lah itu roknya. sudah dimodif roknya. Jadi aku pernah lihat itu satu pelaku kejahatan itu kan, yang seperti itu. Jadi di dalam kayak apa? Menggantung gitu di bisa tengah-tengah gitu ya dicantolkan, bang. bisa dicantolkan. Jadi pas apa serop dengan gerak cepat masuk ke dalam gitu. Jadi nggak nampak dari luar. Nah kalau yang kayak gitu memang niat, memang jahat, memang mau curi kan. Tapi bang, kalau aku pikir-pikir ya kan, maling-maling ini termasuk orang-orang yang pintar loh. Oh iyalah. Ada aja cara orang itu yang nggak terpikir sama manusia yang nggak maling ini kan gitu kan. Kok bisa ya kayak gitu caranya ya gitu. Oh kayak gini, ada lagi baru caranya gitu-gitu. Hebat kan aku rasa. Pintar sebenarnya, cuman malas aku rasa ya. Ini sudah dilaporkan ke polisi sepertinya. Dan mungkin bisa kita mendapat informasi apakah alasan dia melakukan pencurian. Ada penyebabnya gitu ya, ada nggak apa nggak ya. Kita ke reporter dengan Alfiansa. Halo Alfiansa. Halo Bang Agus, Molly. Oh enggak, sekarang maskernya udah enggak yang warna-warni lagi. Biasanya warna kuning. Udah dibeliin ceweknya gitu. Oh gitu, udah ada ya? Udah. Senyum dia ketawa. Dia kemarin tadi ya bang nggak mau Mawar. Gak ada respon. Ya udahlah langsung aja kita tanya. Ya coba Pian, perkembangan terakhir kasusnya, apakah pelaku sudah dimintai keterangan oleh polisi? Ya baik Bang Agus, Molly dan juga para tribun di rumah. Kemarin memang kejadian pencurian tersebut terjadi di tepatnya di belakang Plaza Medan Fair. Saat itu korban ini sedang mengisi absen yang kebetulan korban ini juga merupakan karyawan di situ. Kemudian dia memarkirkan sepeda motornya. Tak lama ada 2 orang menggunakan sepeda motor tiba-tiba mendekati sepeda motor milik korban ini. Ternyata kedua pria tersebut merupakan pelaku pencurian dan langsung melarikan sepeda motor milik korban ini. Korban pada saat itu tidak jauh berada di sepeda motor itu, langsung meneriaki maling tersebut ke arah security. Spontan security tersebut langsung melakukan. Halo Alfiansyah.
Alfiansyah, suaranya hilang. Termute. Halo? Halo? Ya, saya laporkan tak lama langsung terjadi aksi saling kejar-kejaran Bang antara pelaku ini dan security dan juga korban, sehingga akhirnya si pelaku ini menabrak seorang warga dan kemudian jatuh. Ketika itu pelaku korban dan security yang mengejar pelaku ini langsung memberitahu warga di sekitar bahwasanya mereka merupakan pelaku pencurian. Ketika itu warga langsung menghakimi pelaku ini hingga babak belur. Kemudian pelaku ini diserahkan ke Polsek Medan Baru. Tadi juga kita sudah berkoordinasi dengan Kapolsek Medan Baru. Dia mengatakan bahwasanya pelaku ini merupakan warga Binjai, Bang. Yang bernama Ahmad alias Ari. Sedangkan pelaku satu laginya yang sedang dikejar polisi bernama Irfan. Menurut keterangan dari pelaku ini yang didapat dari polisi, bahwasanya pelaku ini merupakan memang spesialis pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di kota Medan. Dia mengatakan bahwasanya sudah 2 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor. Nah, yang ini ketiga kalinya. Saat ini pelaku sedang diamankan di Polsek Medan Baru untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Bang. Begitu, Bang. Bang Alfiansyah, itu kan tadi disebutkan kalau udah ketiga kalinya nih melakukan pencurian. Yang sebelumnya 2 kali itu tidak ketahuan atau sudah pernah diproses juga tapi sudah selesai masa hukumannya. Bagaimana Alfiansyah? Ya, untuk yang kedua kalinya itu menurut keterangan polisi tidak diketahui oleh korbannya dan dia berhasil melakukan pencurian tersebut. Namun menurut keterangan polisi, uang yang didapatnya ini dari hasil penjualan sepeda motor dibeli narkoba. Begitu, Molly. Nah, kalau betul kata Bang Arai. Walaupun dia nggak ada di sini, betul kata Bang Arai. Betul. Udah di WA-nya tadi. Iya. Narkoba tuh banget ya, betul berarti. Oke, memang dua-duanya itu ya ketergantungan dengan obat apa sih Bang bahasanya? Pecandu ya. Dua-duanya. Ya, satu pelakunya yang ditangkap itu memang pemakai narkoba. Ya, begitu, Molly. Yang satu lagi kan masih dikejar oleh polisi karena hasil melarikan diri pada saat kejadian itu. Ketangkapnya di mana? Daerah mana, Pian? Di Jalan Perintis Kemerdekaan, Bang. Kebetulan tiba di situ dia menabrak warga karena mungkin keadaannya sedang panik karena dikejar oleh security dan juga korban ini, sehingga pelaku yang panik menabrak warga di sekitaran situ. Oh, berarti gini ya, mereka 2 gandeng motor gitu ya pelakunya ya. Habis itu satu nabrak, yang satu makanya bisa meloloskan diri karena dia sendirian nggak nabrak gitu nggak sih? Maksudnya? Yang sepeda motor dari korban sendiri apakah dibawa lari atau sepeda motor itu yang ditabrakkan, Pian? Sepeda motor milik korban itu, Bang, yang ditabrakkan kepada warga ini. Karena kan sempat berhasil dilarikan oleh pelaku ini, Bang. Nah, pelaku yang satu laginya tidak tahu, Bang, lari kemana karena korban dan security ini fokus mengejar pelaku yang membawa lari sepeda motor milik korban ini, Bang. Okay. Belum ada ya info dari pelaku yang sudah berhasil tertangkap di mana tinggalnya yang teman sejolinya itu. Binjai, sama-sama anak Binjai. Ini dua-dua kok masih lama gitu didapetinnya. Aduh. Dua-dua kan warga Binjai ya? Dugaannya dua-dua merupakan warga Binjai, Bang. Namun polisi belum membeberkan, Bang, di mana pelaku satu laginya tinggal. Polisi hanya memberitahu bahwasanya pelaku yang tertangkap ini merupakan warga Binjai, Bang. Baik, Bang. Baik. Alfiansyah, tadi memang ada pakai nggak sih pelakunya atribut ojol gitu? Itu benar apa enggak? Ya, menurut keterangan dari security bahwasanya pada saat kejadian itu memang si pelaku ini mengenakan seragam ojol, sehingga waktu memasuki halaman tersebut tidak ada
menaruh curiga terhadap pelaku ini karena dikira mereka pelaku ini merupakan pengemudi ojol yang sedang mencari penumpang di lokasi itu. Ya, Muli. Kalau begitu, ada lagi Bang? Oke, terima kasih Pian atas laporannya. Kita tunggu. Baik, Bang Agus, Moli, dan juga para tribun di rumah. Atau sudah tertangkap yang satu lagi ya. Nanti kalau dia tangkap kabari ya Bang, biar ku aja. Ya, siap, baik. Nanti kita Oke, update berita selanjutnya. Siap, makasih Bang Alfiansa, selamat sore. Selamat sore, Moli, dan juga Bang Agus. Oke. Ya. Ternyata Betul. benar kata Ya kan? Bang Arai kan. Memakai narkoba. Memang sih ada faktornya itu memang terdesak kan orang mencuri itu sebenarnya Bang. Terdesak. Dia bukan terdesak Make- ekonomi, dia sakau. Beda tuh. Kan terdesak juga iya, itu iya. Bang. Iya, iya. Terdesak butuh biaya. Kan banyak faktornya. Orang maling itu intinya karena terdesak. Perkara terdesak apa itu beda ya. Apa negatif atau positifnya Iya. beda-beda. Nggak ada yang positif. Oh iya. Oh iya ya. Maksudnya niatnya itu untuk apa gitu, Iya. gitulah. Iya. Goalnya kan tetap negatif. Iya. Berarti nggak ada yang positif dia. Maaf Tribuners. Seperti itulah. Jadi Tribuners, hati-hati dimanapun kalian berada. Jangan karena bentar doang gitu, tapi Iya. nggak menjaga kesafetyan dari kendaraan kalian atau rumah kalian. Itu mungkin dia bisa jadi pelajaran sama setiap warga ya, setiap Tribuners, netizen, ketika apa ya kita mengendarai sepeda motor itu jangan lengah. Jangan lengah. Jangan sepele. Bang, aku punya pertanyaan, apa bedanya Tribuners sama netizen? Kita kan sebut netizen itu sebagai Tribuners gitu. Oh iya. Balas ya. Yes. Iya. Oke. Jangan abang kategorikan kalau netizen itu berarti yang sering ngekomentar buruk, jangan gitu dong. Kita semua Tribuners pun banyak yang berkomentar buruk. Biasa loh kan media kan ada namanya warga itu memberikan demokrasinya apa sih gitulah dia ya Allah. Nah, jadi Oke. kalaupun apa nggak usah malu. Kadang ada juga yang malu. Dulu kawanku ada juga yang malu kenapa gitu. maksudnya? Malu kalau bawa-bawa gembok gitu misalnya kan. Awak mau beli gembok punya duitnya nih malah bukan malu nggak? Kau udah kau apain? Udah kunci setang udahlah katanya kan. Cukup lah itu. Ngapain kau gembok lagi katanya. Aku bilang kalaupun nggak gembok, kalau perlu ku rantin. Betul. Di rantai pun masih hilang juga. Oh Molly Itu ada apa? Kawan kita di kantor yang kehilangan sepeda motor di depan rumahnya. Ada. Ketika diparkir itu gembok apanya gerbangnya dikunci, ya kan? Sepeda motornya Aku kunci nggak tahu stang, ceritanya ini. ya kan? Kemudian digembok. yang kerabat awak ini di sini Iya, ya kan? habis itu dirantai, hilang juga. Itu kalau itu memang kayak udah kawan dekat aja sih fix yang udah Iya, tahu ya. letak tata caranya ada. Letak tata cara dan udah digambar lah pokoknya Udah semuanya. tahu dia. Tapi Bang aku pernah juga ada cerita nih kawan aku dulu ya udah lama banget sih kejadiannya itu tuh dia pas taruh sepeda motor di dalam rumah. Biasa kan ya ada orang sebagian yang taruh sepeda motor di dalam rumah. Itu 2 sepeda motor ya Bang. Semua orang kayak dia sama orang tuanya itu tidur tapi di kamar masing-masing gitu kan. Raib handphone Raib yang notabene-nya ditaruh di kamar dia dan di sebelah tempat tidur dia. Itu hilang. Sepeda motornya 2 hilang. Itu keren kali nggak malingnya? Itu mail berarti. Apa Mail? Main ilmu. Oh. Ya kan? Ditidurinnya semua orang jambi-jambi jangan Kasih- terbangun, jangan terbangun Nah, itu. itu Ya. ada ilmunya dulu. Ada ya, Bang? Ya percaya nggak percaya itu dulu ada namanya Sama kayak Mbak Rara kan percaya nggak percaya. ilmu sirap namanya. Sirap. Jadi kalau dibacakan itu tidur semua. Pakai tanah kuburan itu. Karena kan aneh aja kan, nggak mungkin nggak ada satu orang di rumah pun yang nggak terbangun. Orang bongkar-bongkar sepeda motor Oh, gitu. bisa jadi. Bisa. Pintu. Kayak Mbak Rara berarti yang ada ilmunya. Mbak Rara mengatakan, Mbak Rara said atas izin Tuhan langit itu milik saya. Oh iya, dipindahkan hujannya. Karena katanya Terus hujannya pertanyaan ya Bang, dengan statement dia seperti itu, terus kalau dia meninggal nih misalnya, langit Siapa milik siapa? Iya. Hah? Langitnya milik siapa? Kan atas izin Tuhan langit itu milik saya. Milik yang sering bilang itu apa namanya? Langit. Bisakah kau turunkan hujan? Oh Allah. Itu makanya
intinya hati-hati. Dimanapun, kapanpun. Tapi lucu juga kalau bawa ranting kemana-mana ya kan. Gak ranting lah, pinomat gembok. Parkir depan apa misalnya kan retail gitu kita pakai gembok, lucu juga loh. Enggak lucu sih. Enggak. Kan untuk safety. Cuek aja mau dibilang orang apanya, cuek aja. Nanti kan kalau misalnya tiba-tiba kejadiannya gini, kalian sendiri yang gembok tapi sepeda motor orang lain enggak, dan ternyata dia hilang, kok tinggal ketawa kan, hahaha gitu. Kalau dia ketawain ke auto sebelumnya gitu. Ya orang sepeda motor kita kok ya, cuek aja ya. Bukan pakai duit dia kok beli ya. Pandangan orang, yang penting kita selamat sepeda motor kita. Gitu. Karena pencurian sekarang luar biasa sih. Lagi maraknya, apalagi bang biasanya ya kan, banyak yang bilang kalau udah mau masuk bulan Ramadan itu pasti makin tingkat pencuri itu makin tinggi. Ini juga yang jadi. Mau beli baju THR anaknya. Ini juga yang menjadi satu ironi kan, ya kan. Masa mau mendekati bulan suci malah. Iya, kan hampir sering kayak gitu. Meningkat. Untuk apa gitu? Untuk beli punggahan. Kacau kan? Gak ngerti sih. Itu sama analoginya dengan orang main judi. Tapi curang. Kok main judi jangan curang. Curang itu dosa. Hah, padahal main judi udah dosa. Oke. Sip. Curang itu dosa. Padahal yang dimainin judi. Judinya lebih dosa lagi, ya kan? Yes, masuk sih analoginya bang. Itu. Oke deh, kalau gitu Tribuners itu dia tadi. Itu mungkin kita review dulu sedikit apa tadi. 3 berita. Yang pertama itu tentang kotak infak yang dicuri oleh seorang ayah dan anaknya. Identitasnya belum diketahui. Belum, ya? masih proses pencarian. Masih proses pencarian karena pihak masjid juga tadi tidak, katanya baru mengetahui hari 4 hari Sabtu dan sampai hari ini masih mempertimbangkan apakah akan mengadu atau tidak. Tapi karena LP ya, Bang? Ya, tapi karena videonya itu sudah viral kemana-mana, polisi akhirnya yang selidiki langsung melakukan penyelidikan langsung, dan CCTV katanya sekarang sedang diteliti oleh polisi. Dan pelakunya kemungkinan bisa, karena udah jelas sih mukanya sih. Iya, mukanya gampang lah carinya. Apalagi viral kan, pasti ada nanti yang nyeletuk, aku kenal gitu. Iya. Pasti ada, gampang kan kok kayak gitu. Lagian bapak itu lihat pula deh ke CCTV kayak gini terang-terangan. Mabuk deh. Jadi perkiraan kotak infak yang diambil itu nilainya hampir 2 jutaan. Oke, itu tadi berita pertama. Terus berita kedua menggemparkan karena menemukan ikan tapah ya, seberat 65 kg di sungai di daerah tebing tinggi kan, Mang. Jadi ikan tapahnya itu berhasil dijual sama warga itu seharga 700.000 rupiah. Dan kemudian dimakan. Tribuners kalau mau cari duit. Kita tanya tadi Anil ya, dimakannya dibakar kah, digoreng kah, atau apa kan? Pasti itu bisa dibagi ke semua. Abang mau apa, diapain? Bisa gitu, cukup ya? Gitu kan. Tanya dulu diungkep atau enggak tadi, karena apa tuh ya? Alot itu pasti. Kalau pernah lihat lele yang panjang sekitar berapa 5-6 kilo lah ya kan. Itu kalau dibakar alot loh. Apalagi yang gede kayak gitu ya kan. Iya. Rasa kayak makan sepatu kulit. Jadi buat Tribuners kalau misalnya mau coba mana tahu peruntungannya kan, mencoba keberuntungan, mancing aja di situ. Karena katanya udah 2 kali soalnya Tribuners. Yang pertama tuh sekitar 30 kg, ini yang kedua ini 65 kg dengan jenis ikan yang sama. Tapi hati-hatilah ya untuk warga daerah sana, jangan mandi sungai dulu karena kita nggak tahu kan seberapa berbahayanya ikan tapah ini. Sebelum tahu, kita cari tahu nanti Tribuners, tenang. Minta sama Bang Agus tapi jangan ke aku. Oke, berita ketiga tadi tentang seorang maling yang berhasil digagalkan oleh security dan juga korban sepeda motornya. Jadi pelakunya itu berhasil dikeroyok massa juga, berhasil bahasaku. Pelakunya dikeroyok massa seperti itu. Dan berhasil digagalkan pencuriannya. Benar, dan sudah dibawa ke Polsek Medan Baru katanya. Gitu, Tribuners. Hati-hati selalu dimanapun kalian berada, Tribuners, karena kita mau dekat Lebaran. Karena tingkat pencurian itu tinggi kalau mau dekat Ramadan kan. Iya, suatu keanehan. Aneh tapi nyata, Bang. Nggak bisa lagi kita pungkiri itu. Oke, Tribuners, kalau gitu itu dia tadi habis. Mau abang mau cakap aja biar awak yang pinggir, abang cakap-cakap aja. Aku tadi barusan pas
beberapa apa tadi melihat ini ya, Oscar. Oscar. Oscar Bang. Perayaan Oscar film terbaik di Hollywood. Oh iya, astaga. Terus gimana? Itu katanya ada yang pemukulan di atas ini ya. Aku masih mencari tahu apakah pemukulan itu gimmick, bagian dari show atau betulan. Maksudnya kayak mana tuh Bang? Jadi ada peraih Oscar, aktor Will Smith, tahu Will Smith kan? Tahu, mantan Man in saya. Black, ya kan? Dia tadi tiba-tiba ketika acara itu berlangsung, dia naik ke atas panggung, mukul presenternya. Wah, kalau memang iya itu berita yang sangat-sangat Rock. Betul-betulan dipukul. Lagi cakap apa? Dia naik ke atas panggung. Si Chris Rock ini kan komedian kan. Dia ngomong-ngomong, toto pap langsung dipukul. Gara-gara Chris Rock ini membuat satu joke tentang perempuan dan menyinggung istrinya si Will Smith, Jada Pinkett Smith. Tapi kalau karena hal kayak gitu ya, memang karena membela istri dari. Iya, mulanya ketawa-ketawa. Pasti netizen Will Smith keren pasti gitu sih. Sebagai saya pribadi bukan karena nyalahin Will Smith kok kasar Will gitu. Smith ini apa? Menang Oscar tadi sebagai aktor terbaik. Jadi kejadian itu hanya beberapa menit sebelum dia dipanggil lagi ke atas panggung untuk menerima piala Oscar sebagai aktor terbaik. Dia main di film judulnya King Richard. King Richard itu cerita tentang bapaknya petenis top Amerika. Serena Williams dan Venus Williams, itu bapaknya. Dia menang di situ. Tapi yang justru menarik itu dan jadi trending topik di Twitter. Bukan karena penghargaan yang dia dapat ya, tapi justru dengan aksi yang dilakukannya. Nah, persoalannya itu betulan atau enggak? Tapi sebagian bilang itu betulan karena setelah dia menerima piala dalam satu speech-nya itu di atas panggung, dia minta maaf soal itu karena dia terlepas emosi ya. Mungkin karena bininya yang dibecandain nggak terima. Tapi aku sebagai perempuan touching loh, bisa ada laki-laki melakukan hal seperti itu. Gitu dia manja. Oke Bang, ya kita tutup ya. Oke Tribuners, sudah sejam juga kayaknya. Nggak tahu awak itu kalau itu. Oke Tribuners, itu dia tadi 3 berita kita hari ini yang kita bawakan di Selamat Sore Medan edisi 28 Maret 2022. Oke Tribuners, kalau gitu saya Molly Zatulfa. Saya Gusdir. Pamit undur diri dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payung ya. Ada. Yang setia menemani kita. Sambil ada. Dan seluruh kru yang bertugas termasuk Pak Payung. Ucap mengundur diri sampai lupa mau ngomong apa Bang. Pamit mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore.